Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Andin Rahmawati dari kelompok E. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai APA style dan MLA style. Jadi, garis besar yang akan kami bahas itu mengenai definisi, perbedaan, dan contoh yang berkaitan dengan tema yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Sabrina Andin Rahmawati, NIM 44. Yang kedua ada Adi Nugraha, NIM 02. Ada Intan Azizah, NIM 20. Dan ada Putri Rahmawati, NIM 49. Dan yang terakhir ada Adisti Nur Aisyah, NIM 14. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi APA. Jadi, APA sendiri itu merupakan kepanjangan dari American Psychological Association. Nah, salah satu sitasi ini dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Makanya, sitasi ini seringkali ditemukan dalam karya tulis ilmiah yang ditulis oleh akademisi jurusan ilmu sosial dan psikologi. Saya Adi Nugraha, NIM 2. Saya akan menjelaskan pengertian MLA. MLA merupakan singkatan dari Modern Linguistic Association. Satu bentuk sintaksis dikeluarkan untuk sumber-sumber penelitian. Model ini dirancang sangat sederhana, mempermudahkan penulis dan pengutipan. Banyak digunakan penulis dalam bidang bahasa Inggris dan humanitis. Saya Intan Azizah Fajrianingrum, NIM 1901040020. Saya akan melanjutkan mengenai perbedaan apa dengan MLA. Perbedaan apa dengan MLA yaitu dengan nama ciri gaya penulisan sitiran. Yang pertama, daftar pustaka diurutkan berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak adanya penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis untuk inisial. Yang ketiga, apabila penulis sama di daftar pustaka, maka ditulis berurutan dari tahun paling lama. Yang keempat, bisa ditambahkan dengan huruf A, B, C setelah tahun. Saya Putri Rahmawati, NIM 1901040049, akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah perbedaan MLA style dengan APA style. Yang pertama ada nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau nama akhir dituliskan di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media formal, misal cetak, online, web, dan lain-lain. Yang kelima, pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, sitasi APA style dan juga sitasi MLA style digunakan di tiap-tiap bidang tertentu. Sitasi MLA style biasanya digunakan pada bidang psikologi dan juga sosial. Sedangkan sitasi APA style dikeluarkan untuk sumber-sumber penelitian. Nah, biasanya sitasi ini digunakan dalam penulisan bidang bahasa Inggris dan juga humanitis. Selanjutnya yaitu perbedaan antara sitasi APA style dan juga MLA style. Perbedaannya itu terletak pada penulisan nama penulis, nama tahun, dan juga penulisan waktu kapan sumber itu digunakan. Selanjutnya yaitu contoh dari APA style. Ada 4. Yang pertama yaitu artikel jurnal, yang kedua buku, yang ketiga database online, dan yang terakhir adalah situs web. Sedangkan contoh dari MLA style yaitu ada 3. Yang pertama jurnal, yang kedua buku. Nah, jurnal dan buku ini biasanya bentuk sitasinya terletak pada kutipan atau catatan dalam teks. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka.
Sekian pembahasan dan presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.